Halo, Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat ya Bang Dullah ya? Kita sudah masuk ke nisfu Ramadan ini. Iya, Baik. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di pagi hari ini Bang Dullah. Di antaranya tadi beritanya sudah disampaikan beberapa berita mengenai konflik Endar versus Firly, Direktur Penyidikan KPK dengan Ketua KPK. Banyak yang meminta dari kasus pencopotan Endar ini Dewan Pengawas KPK itu harus segera memeriksa Firly. Pertanyaannya adalah Bang Dullah, apakah betul-betul hanya karena kasus Formula E, kasus konflik Endar dan Firly ini? Bahkan Endar ada Karyoto juga gitu. Apa hanya karena Formula E atau ada kisruh lainnya sebenarnya di tubuh KPK ini? Bagaimana Bang Dullah? Ya, pertama harus dijelaskan tentang SOP di KPK yang itu berbeda dengan di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga negara lain. Di kode etik KPK itu ditetapkan bahwa pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi apakah itu ketua KPK, wakil ketua, deputi direktur, memerintah seorang pegawai, apapun kedudukannya, apa penyidik GPU atau pegawai apa saja di KPK. Itu kalau perintah itu bertentangan dengan peraturan perundangan, pegawai itu harus menolak, tidak boleh. Kalau dilaksanakan, kena. Jadi berbeda misalnya yang biasa katakan kasus Eliezer dengan Sambo, yang diperintah tembak sehingga kemudian dia nggak bisa melaksanakan perintah karena dia bawahan, sehingga kemudian bisa dibebaskan. Kalau di KPK tidak. Sehingga dengan begitu maka apakah Karyoto, apakah Endar itu tahu tentang SOP kode etik itu. Jadi sehingga kalau Firly mau perintah apa saja, tapi kemudian Endar, Karyoto dan lain-lain itu tahu bahwa itu bertentangan dengan peraturan perundangan, dia tidak boleh laksanakan. Nah, apalagi misalnya ada temuan bahwa di satu instansi ditemukan ada laporan penyidik yang itu hanya untuk pimpinan kepada pimpinan. Kenapa ada di di instansi tersebut? Ternyata kemudian diketahui bahwa instansi itu mendapatkan dari pimpinan KPK. Berarti kan Firly membocorkan rahasia negara yang diterbitkan oleh internal KPK. Nah, oleh karena itu maka kemudian Endar melaporkan Firly ke Dewan Pengawas. Nah, secara SOP di KPK memang harus lapor ke Dewan Pengawas. Kalau dulu sebelum ada Dewan Pengawas itu lapor ke pengawasan internal. Nah, pengawasan internal setelah memeriksa ditemukan ada petunjuk, maka kemudian dilaporkan ke pimpinan, maka pimpinan bentuk majelis kode etik. Jadi ketika saya di KPK ada 10 pelanggaran kode etik oleh pejabat pegawai KPK, saya 6 kali kalau tidak salah jadi ketua, 4 kali jadi anggota, dan itu kemudian diproses sampai kemudian dijatuhi putusan bagi pejabat atau pegawai KPK itu. Nah, sekarang karena undang-undang KPK diubah oleh Jokowi, maka dibentuk Dewan Pengawas, sehingga kemudian pelanggaran kode etik oleh pimpinan pegawai KPK dilaporkan Dewan Pengawas. Tapi seperti sering saya sudah katakan bahwa Dewan Pengawas itu diangkat oleh Jokowi, sehingga apakah kemudian Dewan Pengawas bisa melakukan SOP yang berkaitan dengan orang Jokowi, ya itu susah. Sebab Firly ini orang Jokowi, Firly ini orang Tito, Firly ini orang yang dimasukkan ke KPK untuk mengamankan koalisi partai-partai istana, presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Jadi itu persoalan yang di kalangan alumni KPK, termasuk saya dan teman-teman alumni KPK itu mendorong, mensupport agar supaya Endar diberikan dukungan support. Tapi ya itu seperti saya katakan tadi, apakah Dewan Pengawas bisa melakukan itu? Kalau untuk terhadap pegawai KPK atau pejabat KPK yang lain, mungkin Dewan Pengawas melakukan. Tapi untuk Firly itu sudah 2 kali melanggar kode etik. Jadi kalau ini lagi, maka sudah harus dipecat.
Nah, apakah Dewan Pengawas berani untuk memecat Firly? Sementara akhir tahun ini memang Firly sudah selesai masa jabatannya. Nah, seperti itu catatan soal Endar Sangga. Iya. Jadi bukan hanya karena kasus Formula E ya yang memang menjadi sumber utama atau kengototan dari Firly ini. Jadi banyak yang harus diambil sikap ini dari para pimpinan KPK ya Bang Dullah ya. Iya. Baik Bang Dullah, selanjutnya ini kita ingin menyoroti juga. Saya ini baca satu buku Bang Dullah yang saya pegang ya, Cenderamata Perjuangan Mengenal Tokoh-tokoh Masyumi. Ada ini di bab ada di bab 3. Itu ditulis Muhammad Nasir, pendiri NKRI. Kita langsung teringat ini 3 April Bang Dullah. Iya, betul. Bahkan banyak tokoh-tokoh muslim yang mengusulkan bahwa 3 April ini harus ditetapkan menjadi harinya NKRI gitu ya, karena mosi integral terkenal yang dilakukan oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir. Di buku ini juga menarik gitu Bang Dullah menuliskan pengalaman ketika ketemu dengan Muhammad Nasir, lalu juga pesan-pesan dari Muhammad Nasir yang sampai saat ini dipegang mengenai bagaimana seorang aktivis itu kalau sudah jadi pejabat itu harus tetap low profile gitu ya. Bagaimana Bang Dullah dari kisah pertemuan Bang Dullah dengan Muhammad Nasir yang dituangkan dalam buku ini bisa sedikit diceritakan di radio ini Bang Dullah? Jadi saya 4 tahun bersama-sama dengan Pak Nasir di Dewan Dakwah dari tahun 81 sampai 84. Saya menanyakan beliau soal mosi integral Muhammad Nasir tahun 50 itu. Saya tanya kenapa kami di Dewan Dakwah biasa panggil apa? Kenapa Abah Nasir tidak bersedia masuk kabinet Muhammad Hatta? Nah, jadi Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949 itu kemudian memutuskan mengakui kedaulatan Indonesia. Satu, yang kedua membentuk Indonesia Belanda diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu kan ratunya Belanda kan Ratu Wilhelmina. Jadi kata Pak Nasir, kita ini negara berdaulat, negara merdeka. Kenapa harus dipimpin oleh Ratu Wilhelmina dalam bentuk negara Indonesia Belanda seperti itu? Itu alasan beliau kenapa beliau tidak mau masuk dalam kabinet Hatta hasil Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, kata Pak Nasir bahwa di dalam hasil Konferensi Meja Bundar itu Irian Barat itu tidak dimasukkan di dalam wilayah Indonesia. Jadi itu harus ditunda setahun kemudian untuk kemudian lakukan referendum di Irian Barat, apakah Irian Barat itu mau masuk Indonesia atau tidak. Padahal kata Pak Nasir, Irian Barat itu ada di dalam Kesultanan Ternate. Jadi Kesultanan Ternate itu Indonesia Timur sampai ke Mindanao, selatan Filipina itu Kesultanan Ternate. Jadi Irian Barat dulu, sekarang Papua Barat seterusnya. Itu masuk dalam Kesultanan Ternate. Karena itu maka sekarang kalau di Timor Leste itu ada orang Arab, ada orang Islam di Timor Leste itu. Karena itu masuk ke Kesultanan Ternate dulu. Nah, kadarullah ibu saya kan orang Ternate. Jadi saya ingat, ibu kota Irian Barat itu di Halmahera, namanya Suasiu. Suasiu itu di Pulau Halmahera, Maluku Barat. Jadi memang dari sejarah Irian Barat itu masuk ke Kesultanan Ternate. Itulah sebabnya maka kemudian Pak Nasir tidak mau masuk dalam kabinet Muhammad Hatta karena perjanjian rumusan Konferensi Meja Bundar Den Haag itu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia. Maka kemudian Pak Nasir keliling Indonesia mendatangi kepala-kepala negara bagian, menemu dengan sultan-sultan, kemudian melobi partai-partai di parlemen waktu itu di KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, kalau sekarang parlemen. Sehingga kemudian pada tanggal 3 April 1950 beliau pidato dengan tema sentral mosi integral untuk mengajak 16 negara bagian itu untuk kembali lagi bergabung menjadi negara Republik Indonesia dari negara serikat yang dibentuk oleh Konferensi Meja Bundar menjadi NKRI. Dan kemudian mosi integral itu diterima oleh parlemen. Dan kemudian tanggal 17 Agustus tahun 1950, Soekarno pidato meresmikan NKRI. Kemudian Rosihan Anwar
wartawan senior pada waktu bertanya kepada Soekarno, siapa yang jadi Perdana Menteri pertama NKRI? Apakah Muhammad Nasir? Kata Soekarno, siapa lagi kalau bukan Muhammad Nasir? Nah, jadi itu adalah perjuangan Pak Nasir di dalam mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Sehingga Bung Hatta mengatakan 3 April itu adalah kemerdekaan kedua. Kemerdekaan kedua. Jadi 17 Agustus kemerdekaan, tapi kemudian di Clash 1, Clash 2 Belanda mencoba menguasai lagi, sehingga kemudian menjadi negara Indonesia Serikat, dan kemudian 3 April 50 itu kembali kepada NKRI, sehingga Bung Hatta mengatakan itu adalah proklamasi yang kedua. Tapi kalau menurut saya atau orang-orang Masyumi, itu bukan proklamasi kedua, proklamasi ketiga. Karena proklamasi kedua itu adalah ketika Sapri Bernegara meresmikan membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Karena waktu itu Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Bengkulu, pemerintahan itu hilang. Maka kemudian Pak Saprudi membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, sehingga itu dianggap sebagai kemerdekaan kedua. Dan itulah yang kemudian sebenarnya Presiden kedua Indonesia itu adalah Sapri Bernegara. Sehingga di dalam tuntutan perjuangan Masyumi itu adalah harus menetapkan bahwa Sapri itu Presiden kedua, kemudian 3 April itu ditetap sebagai hari NKRI. Itulah sejarah NKRI secara selintas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pak Nasir, yang dalam kesempatan ini saya menjelaskan tentang soal NKRI saja. Kalau soal-soal lain banyak sekali, karena 4 tahun saya dengan beliau itu luar biasa pelajaran yang saya dapatkan dari beliau, dan itu yang saya terapkan selama ini. Misalnya satu aja saya singkat. Saya pernah bertanding dengan Pak Nasir itu masuk kantor, siapa yang paling cepat masuk kantor. Nah, waktu itu beliau itu punya 3 kantor. Dewan Dakwah DKI itu di Tanah Abang, kemudian Dewan Dakwah Pusat di Keramat Raya 4 Mei sekarang, dan satu lembaga penelitian dibentuk Dewan Dakwah itu berkantor di Cikini. Jadi hari itu saya tahu beliau berkantor di Cikini, jadi pagi-pagi jam 7 saya sudah sampai di kantor. Begitu sampai di kantor, saya bertemu dengan office boy yang akan membuka kantor, membawa kunci. Terus dalam hati saya, hore, saya menang, saya kalahkan Pak Nasir. Nah, terus office boy itu buka kantor, naik tingkat 2. Kemudian saya isi absen, masih isi absen manual itu. Kemudian saya dengar ada suara di ruangan Pak Nasir. Saya tanya sama itu, suara siapa? Kata office boy, itu suara Pak Nasir. Loh, kan Anda yang bawa kunci. Kata dia, Pak Nasir bawa kunci sendiri. Jadi saudara lihat bahwa Pak Nasir itu Perdana Menteri, Ketua Dewan Dakwah, Ketua Masyumi itu bawa kunci kantor sendiri. Sejak itu Mas Angga, 8 tahun saya jadi penasihat KPK, 4 tahun jadi wakil ketua KPK, jadi 12 tahun saya jadi pejabat negara. Itu sebelum jam 7 saya sudah di kantor. 12 tahun saya mengarrange itu. Sebelum jam 7 saya sudah di kantor. Jadi saya selalu ingat bagaimana kedisiplinan Pak Nasir itu, dan itu saya terapkan 12 tahun. Saya bisa arrange sebelum jam 7 saya sudah di kantor. Itulah pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari Pak Nasir dan tokoh-tokoh Masyumi yang ada saya sebutkan dalam buku saya itu. Itu Mas Angga. Satu hal lagi, Bang Dullah, ini kan ditulis memimpin dengan akal dan hati. Waktu itu yang ditunjukkan ketika Pak Nasir, Abah Nasir gitu ya, sebagai tokoh Masyumi, lalu juga memiliki sejarah yang penting terhadap negeri ini. Bang Dullah menangkap memimpin dengan akal dan hati yang perlu diteladani dalam hal apanya, Bang Dullah? Ya, jadi misalnya begini, kasus Aceh. Kasus Aceh itu tahun 1948 itu Soekarno datang ke Aceh. Kemudian pidato di masyarakat Aceh meminta agar supaya orang Aceh membantu pemerintah untuk membeli pesawat terbang karena untuk kepentingan perjalanan dinas dan seterusnya. Maka kemudian masyarakat Aceh mengumpulkan duit sekian ribu dolar Singapura dan sekian puluh kilogram emas. Dan kemudian dari emas itu 20 kilogram emas itu dijual dengan uang dari dolar Singapura sekian ribu, dan bantuan dari Kutai. Dari Kepulauan Riau, dari Provinsi Riau.
Itu salah satu kabupaten kesultanan di Riau itu juga bantu ke sana. Iya. Maka kemudian pemerintah membeli 2 pesawat Dakota. Jadi pesawat pertama yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia, Dakota, embrio dari Garuda Indonesia Airways, itu adalah sumbangan masyarakat Aceh dan masyarakat Riau. Kemudian Soekarno di Aceh itu menjanjikan akan memberikan daerah istimewa khusus. Nah, ketika Pak Nasir menjadi Perdana Menteri, maka yang diprioritaskan pertama itu adalah membentuk undang-undang pemerintahan daerah. Saya kritik Pak Nasir. Kenapa waktu itu tidak langsung membuat undang-undang pemerintahan khusus untuk Aceh? Kata Pak Nasir, kalau kita buat khusus untuk Aceh, maka Jogja akan menuntut, Solo akan menuntut, Sumatera Barat akan menuntut, kemudian Riau akan menuntut, Maluku akan menuntut, Sulawesi Selatan akan menuntut. Ini daerah-daerah yang potensinya untuk bisa melepaskan diri dan seperti itu. Karena itu kita buat saja untuk keseluruhan. Nah, tapi kemudian ada perbedaan pendapat sedikit antara Pak Nasir dengan Soekarno. Di mana waktu Soekarno jadi presiden itu, beliaulah yang melakukan peringatan agama Islam di istana. Apa Isra Mi'raj, ada Maulid, ada apa saja. Dan kemudian setiap kegiatan-kegiatan atau pidato-pidato yang bersifat nasional Soekarno itu selalu ada sesuatu yang dijadikan seperti bom begitu. Jadi untuk menjadi public opini yang luar biasa. Nah, jadi malamnya itu sebelum acara di istana, pagi itu Seknek menyerahkan naskah pidato Soekarno kepada Pak Nasir. Itu dibaca. Kemudian Pak Nasir baca, Pak Nasir itu temukan ada di situ pernyataan Indonesia keluar dari PBB. Nah, kemudian Abah Nasir mencoretnya karena sudah ada kesepakatan antar pemerintah dengan parlemen bahwa untuk bisa keluar dari PBB itu harus kesepakatan parlemen. Sementara menurut Pak Nasir belum ada kesepakatan dengan parlemen. Maka kemudian Pak Nasir mencoret. Nah, malamnya ketika Soekarno pidato itu sampai kepada yang mau disebutnya dengan bom itu mau dibaca itu tidak ada, kalimat itu tidak ada. Udah dicoret ya. Iya. Nah, tapi karena memang Soekarno sudah bertekad seperti itu, diumumkan saja tanpa teks. Oh gitu. Nah, besoknya di istana Soekarno panggil Seknek, siapa yang bercoret-coret pidato saya? Nah, Seknek takut kan ini presiden. Nah, yang coret Perdana Menteri, tapi ini presiden. Akhirnya dia jujur mengaku bahwa Perdana Menteri. Sejak itu hubungan antara Pak Nasir dengan Soekarno agak renggang. Padahal Pak Nasir itu salah satu anak emas dari Soekarno. Kenapa? Karena ketika Pak Nasir itu masih SMA, kemudian masih remaja pemuda, itu sudah melakukan polemik dengan Soekarno melalui surat kabar, majalah, dan Pak Nasir menggunakan nama samaran Amovis tentang ideologi, tentang nasionalisme, tentang negara dan seterusnya. Sehingga ketika jadi Perdana Menteri itu, Pak Nasir selalu diundang Presiden Soekarno sarapan di istana. Itu saking dekatnya itu. Tapi ketika kondisi itu agak renggang, maka PKI dengan PNI menggunakan kesempatan itu untuk memprovokasi sehingga hubungan antara Soekarno dengan Pak Nasir tambah renggang. Sehingga akhirnya rencana undang-undang pemerintahan daerah itu disabotase oleh PKI dan PNI. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian kata Pak Nasir, kalau berlarut-larut, nanti PKI kemudian provokasi TNI untuk menyerang Aceh, karena Aceh sudah menuntut. Sudah menuntut seperti itu. Nah, akhirnya kemudian kata Pak Nasir, daripada nanti TNI menyerang Aceh, lebih baik saya mengundurkan diri. Seperti itu. Jadi, akal dengan hati itu adalah yang sama-sama bahwa akal itu profesional. Betul. Yaitu tidak harus langsung khusus untuk Aceh, tapi keseluruhan. Tapi dengan hati bahwa kalau beliau paksakan untuk terus Perdana Menteri, kemudian masyarakat Aceh diperangi oleh TNI, nah itu kata Pak Nasir lebih baik mengundurkan diri daripada masyarakat Aceh diserang. Jadi itu bagaimana kepemimpinan hati. Seperti itu. Itu contoh tentang bagaimana Pak Nasir itu secara profesional menggunakan akal, tapi juga kemudian menggunakan hati di dalam hadapi persoalan umat dan seterusnya. Itu Mas Angga contoh daripada kepemimpinan akal dan kepemimpinan hati dari Pak Nasir. Semoga pejabat-pejabat saat ini masih ada yang seperti itu ya. Dan mudah-mudahan. Mudah-mudahan.
Bang Dullah, terakhir kita sudah memasuki setengahnya lah menjalani bulan Ramadan di tahun ini. Sesuai dengan saya mengutip ya dari buku Bang Dullah, Cenderamata Perjuangan Mengenal Tokoh-tokoh Masyumi. Nah, di bulan Ramadan ini ciri perjuangan yang peduli terhadap kemaslahatan bangsa itu apa? Pesan dari Bang Dullah, pesan pertengahan Ramadan ini. Ya, pertama di dalam Al-Quran ayat 185 Al-Baqarah itu kan disebutkan Syahrul Ramadan lagi unjila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan tempat Quran diturunkan, merupakan petunjuk bagi manusia, penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Jadi bulan Ramadan ini ada tinggal lagi 13 hari, 12 hari itu kita gunakan betul-betul mentadaburi Quran karena dia petunjuk bagi manusia. Tapi jangan lupa, sebagian kita lupa, hudalin nas, petunjuk manusia. Manusia itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, orang ateis. Yang kalau mereka melaksanakannya, khususnya tentang ayat-ayat kauniyah, mereka memperoleh kemajuan, prestasi. Sebaliknya umat Islam tidak melaksanakan, ya tidak memperoleh kemajuan, kemaslahatan dan seterusnya. Nah, hari ini secara fakta di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang industri, di bidang teknologi, kita dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh Barat dan seterusnya. Karena kita tidak mengeksplorasi Quran itu khususnya menyangkut ayat-ayat kauniyah, yaitu tentang sains, teknologi, kebudayaan dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan agar supaya ada 10 hari, 12 hari terakhir ini, setelah kita sholat wajib, kemudian sholat sunat, tarawih dan seterusnya, kita coba tadabur. Tadabur itu adalah mengkaji. Jadi membaca terjemahannya, kemudian membaca tafsir, dan terus kemudian sehingga kita menemukan sesuatu yang menyebabkan nikmat iman. Jadi tadabur itu saya menyarankan kepada para pendengar, pertama harus yakin. Hakul yakin bahwa setiap ayat Quran itu benar adanya. Tapi ketika kita mentadaburinya, maka kita menemukan ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa, maka itulah nikmat iman yang luar biasa buat kita. Seperti itu. Karena itu maka di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan 31 kali, mengulang-ulang. Fabi ayyi rabbika ma tukadziban. Apakah nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Jadi 31 kali. Nah, apa nikmat? Satu hal yang saya selalu katakan sederhana adalah bahwa kita kafir, kita musyrik, kita ateis, korupsi atau tidak, sholat atau tidak, tapi kita menghirup udara secara gratis. Udara gratis itu satu orang dewasa seperti Mas Angga, saya, anak itu 1 menit perlu 7-8 liter udara. Nah, satu hari itu 11.000 liter udara. Nah, 11.000 liter udara itu terdiri dari 23% oksigen dan 77% nitrogen. Kalau kita uangkan, hari ini ada 25.000 1 kilogram atau 1 liter oksigen, kemudian sekian ribu nitrogen. Maka satu hari itu perlu 92 juta rupiah, Mas Angga. Mas Angga punya di rumah ada 92 juta, nggak duit cash. Tak ada. Termasuk saya tidak punya duit 10 juta juga tidak, mungkin 5 juta juga tidak. Tapi itu perlu satu hari 92 juta untuk harus cash. Nah, 1 tahun itu 300 lebih miliar. 300 miliar untuk menghirup udara segar. Saya hitung-hitung, saya hari ini kan 75 tahun, sekian bulan. Itu saya perlu harus 2,7 triliun. 2,7 triliun untuk saya hidup sampai hari ini. Dari mana itu? Jadi nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Oleh karena itu maka saya mohon betul para pendengar, mari ada 10 hari, 12 hari terakhir ini kita gunakan betul. Tidak hanya tarawih di masjid, apalagi ikut model orang di Jawa, 23 rakaat 8 menit 7 menit, itu menurut hadis-hadis sahih tidak diterima. Tapi bagaimana agar supaya tumanina, kemudian memikirkan bagaimana kesalahan-kesalahan kita yang lalu, kemudian kita punya duit, rezeki sedikit kita keluarkan, zakat fitrah,
zakat mal, infak, sedekah dan pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahala-pahala pada rata bulan. Nah, sehingga target kita Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berarti ketika waktu kita Idul Fitri, kita seperti baru lahir lagi dari rahim ibu kita, bebas dari noda dan dosa, menjadi orang mutakin, yaitu melaksanakan yang perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itulah Mas Angga catatan saya tentang sisa Ramadan yang masih ada. Subhanallah. Terima kasih Bang Dullah atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Iwan Ahwat dialog kita bersama Ustadz Abdullah Hehamahua, penulis buku salah satunya ya, Cindramata Perjuangan Mengenal Tokoh-Tokoh Masyumi. Di buku ini banyak sekali ya cerita-cerita inspirasi yang beliau alami langsung bertemu dengan tokoh-tokoh, ada Muhammad Nasir gitu ya, dan juga tokoh-tokoh lainnya, lalu juga mengikuti aktivitas dakwah, safari dakwah seperti Buya Hamka itu beliau ikuti gitu ya, karena waktu itu menjadi jurnalis muda. Nah, cerita-cerita beliau bertemu dengan para pejuang, tokoh-tokoh di buku ini Cendramata Perjuangan bisa Ikhwan Ahwat baca. Bukunya lumayan tebal ya, ada 349 halaman, tapi dari bahasa penuturannya enak sekali karena bahasanya menuturkan di sini Bang Dullah dengan pakai saya bertemu pengalamanku gitu ya. Nah, itu kan yang kita bacanya jadi enak gitu ya dengan pengalaman beliau bersama tokoh-tokoh penting. Bagi Anda yang berminat silahkan Anda bisa membelinya buku ini dari penerbit Bibliosmia di nomor WhatsApp. Anda bisa langsung catat saja nomor WhatsApp-nya ya di 0822 494 06578. Bagi Anda yang berminat untuk membaca buku karya Abdullah Hehamahua Cendramata Perjuangan, itu bisa Anda pesan langsung di nomor 0822 49 40 6578. Ini nomor WhatsApp, jadi Anda bisa pesan WhatsApp ke sini ya, 0822 49 40 6578. Itulah dialog kita di pagi hari ini Ikhwan Ahwat. Kita akan berlanjut ke berita-berita lainnya.